Tapi berbeda dengan Enggelam, ibu kota punya daratan yang justru terbentuk dari limbah kerang. Limbah kulit kerang menggunung di pinggir pantai Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Gunungan limbah ini bahkan nyaris mencapai ketinggian 5 meter, membentang sepanjang setengah kilometer di pesisir Cilincing. Mirisnya, kondisi ini seolah diabaikan selama puluhan tahun. Hari ini, tim Indonesiaku menelusuri pesisir utara Jakarta untuk membuktikan adanya pembiaran limbah kulit kerang yang dagingnya justru menjadikan Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara disebut-sebut sebagai tempat budidaya kerang hijau terbaik, yang hasilnya menjadi konsumsi restoran ternama di ibu kota. Pemandangan ini tentu saja akan membuat siapapun yang melihatnya tercengang. Ya, sepanjang garis pantai Kalibaru di Cilincing, Jakarta Utara, dipenuhi tumpukan sampah yang menggunung. Otomatis, kawasan ini tampak seperti tempat penampungan sampah akhir. Namun, jika dilihat lebih dekat, ternyata sampah menggunung ini adalah limbah kulit kerang hijau yang warnanya bahkan sudah tampak kecoklatan akibat terlalu lama dibiarkan. Parahnya, limbah ini diduga berasal dari aktivitas pengolahan dan konsumsi kerang hijau oleh warga sekitar. Setiap hari, sisa cangkang dibuang begitu saja ke kawasan pesisir tanpa pengelolaan yang memadai. Selain merusak pemandangan, limbah kulit kerang juga menimbulkan bau tak sedap. Aroma amis bercampur busuk tercium kuat dari limbah cangkang kerang yang dibiarkan. Enggak sih, karena udah biasa kali ya. Mungkin kalau orang luar yang masuk ke sini ya bau gitu, kita yang udah biasa di sini nggak ada nyium gitu kan. Sebenarnya sih terganggu. Sebenarnya cuma ya mau gimana, emang begini. Memang, kehidupan sebagian besar warga Cilincing seolah tak bisa dipisahkan dengan budidaya kerang. Nadi perekonomian mereka berdenyut di komoditi kerang hijau sejak awal tahun 2000-an. Bahkan ada yang menyebut pemukiman nelayan Cilincing sudah dikenal sebagai lokasi budidaya kerang hijau sejak tahun 80-an. Abang tadi buang apa itu? Kulit. Kulit kerang? Iya. Dari? Kulit kijing. Kulit kijing? Iya. Sehari itu abang biasanya membuang kulit kerang hijau itu berapa banyak? Berapa karung? Kadang 100, kadang 200 karung. Sehari 100? Iya. Wow, itu baru satu tempat abang kerja aja ya? Iya. Satu lapak aja? Nah sepanjang ini tuh ada banyak... Beda. Beda-beda? Beda-beda iya. Beda bosnya? Oh. Enggak sama semua, beda. Oh oke. Iya. Nah kenapa dibuang ke sini bang? Karena kan udah jadi sampah. Buangnya di laut, kalau sono nggak mungkin. Sebagian besar warga Kalibaru bekerja sebagai nelayan. Namun, banyak dari mereka yang tidak hanya menjual kerang mentah, tapi juga mengolahnya untuk dijual dalam bentuk matang. Alhasil, hanya bagian daging yang dimanfaatkan. Sementara, cangkangnya dibuang dan menyumbang limbah tiap harinya. 4 dari 15 RT di RW 1 Kelurahan Kalibaru memiliki rumah produksi pengolahan kerang dengan jumlah total 9 lapak pengupasan kulit kerang. Jika satu tempat saja menghasilkan hingga 100 karung limbah, artinya produksi kulit kerang satu RW ini dalam sehari akan menghasilkan minimal 900 karung. Awal mulanya kenapa sih kok warga sini, ya udah deh buang kulit kerang deh ke pantai gitu, kenapa Ya Pak? karena gitu Mbak, nggak ada tempat penampungan pembuangannya. Kalau ya maunya saya sih dengan segera untuk apa pengangkutan kulit kijing itu gitu. Karena kedepannya juga kita khawatir generasi penerus juga kan kita juga nggak tahu, kemungkinan juga anak-anak kita kan nggak tahu apakah mau jadi nelayan juga kayak kita orang kita belum tahu. Jadi yang jelas ya penanganan adalah pengangkutan kulit kijing, jangan sampai nampak begini. Di sisi lain, Ananto yang sudah menetap selama lebih dari 40 tahun di sini sejak lahir, malah menganggap tumpukan kulit kerang yang menutup pasir pantai, bahkan hingga ke dasar laut,
justru bermanfaat untuk menghambat abrasi dan mencegah banjir. Kalau dulu ini kayak di Bali, Mbak. Jadi belum Serius, ada pakai ini. di Bali? Iya. Dulu pantai semua nih. Dulu belum ada kulit-kulit banyak begini. Dulu ketika sore itu ini surut nih, pasir semua. Nah, ketika sore anak-anak pada mandi-mandian, pada main bola sore. Nah, sekarang berapa tahun ke depan banyak perombakan ya, terutama pembuangan kulit ini. Airnya tuh dulu jernih nggak sih, Pak? Wow, dulu jernih banget. Cuman kalau dulu memang nggak ada begini, itu abrasinya jauh. Ketika kita juga ngalamin pernah banjir juga tahun dulu. Nah, pas ada begini, alhamdulillah nih. Oh gitu. Iya. Jadi di satu sisi berkah tapi musibah. Kayak kita bingung juga kalau Gimana, dibilang Pak? musibah juga. Ini kan juga usaha nelayan kecil rata-rata masuknya kan kemari semua. Karena kehidupan nelayan sekarang ya rata-rata emang pencari kijing atau budidaya kerang hijau. Saya pun mendatangi lapak pengolahan kerang hijau untuk mendapatkan jawaban mengapa mereka malah membuang limbah kulit kerang ke bibir pantai. Padahal kebiasaan mereka itulah yang justru membuat kawasan pesisir Cilincing menjadi tempat penampungan limbah kulit kerang. Di sini saya bertemu Minah yang sudah 15 tahun lebih menjalani usahanya mengolah kerang hijau. Dalam sehari, lapak miliknya saja bisa menghasilkan 3 kintal hingga 1 ton kerang yang sudah dikupas. Lalu, bisa dibayangkan berapa limbah kulit kerang yang dihasilkan dan dibuang di pinggir pantai Kalibaru? Itu yang saya bikin bingung. Kan kata pemerintah kita udah nggak boleh tuh buang di tepi-tepi gitu kan, di pinggir-pinggir laut itu udah nggak boleh. Cuman saya bingung mau buang kemana gitu. Itu yang bikin saya bingung. Kadang saya juga sering-seringnya diomelin sama Satpol PP. Nggak boleh buang di sini, Bu, nggak boleh buang di sini. Cuma saya bingung harus buangnya kemana. Di tempat usaha Minah, terdapat lebih dari 50 warga sekitar yang menggantungkan hidupnya menjadi pengupas kulit kerang hijau. Salah satunya Eli, yang sudah 6 tahun bekerja di sini. Ia mulai bekerja dari pukul 10 pagi hingga menjelang maghrib. Boleh tahu nggak Bu kalau dalam sehari dapatnya berapa? Tergantung kan sistem borongan. Sistem borongan per kilo kan 3.000. Itu tergantung kecepatan tangan kita lah. Oh gitu. Iya. Ada yang dapat 20 kilo 60.000. Masih di pesisir Jakarta Utara, tepatnya di Muara Angke. Sebagian besar warganya juga bergantung hidup dari kerang hijau. Namun yang membedakan, limbah kulit kerang hijau di Kelurahan Pluit Penjaringan Muara Angke tidak menggunung seperti di Cilincing. Di sini, kulit kerang malah dijadikan pondasi rumah mereka yang berada di pinggiran laut. Namun, beberapa waktu terakhir, kondisi cuaca yang mulai memasuki musim hujan membuat intensitas hujan tinggi. Alhasil, Darmini harus mengeluarkan uang lebih untuk memperbaiki rumahnya yang ambles karena pondasinya berasal dari timbunan kulit kerang. Berapa tahun, tadinya kan tinggi, terus udah lama-kelamaan kena air lagi, diuruk lagi. Udah berapa kali nguruk rumah saya gitu. Iya, orang laut sih di sini, air. Mendengar cerita Bu Darmini, saya pun penasaran ingin melihat langsung kondisi rumahnya. Nah jadi ternyata semuanya di sini bawahnya itu dasarnya dari ini ya Bu ya, kulit kerang. Iya, kulit kerang. Termasuk rumah Ibu di dalam juga? Iya, sama. Semua. Oh, pantesan di sini tuh datarannya lebih rendah ya Bu? Iya, jadi kata bahasa saya sama ambles lama-lama. Ambles lama-lama. Kena air. Ketika air laut pasang, rumah-rumah warga di sini dipastikan banjir. Ya, mereka memang langganan banjirop. Banjir yang disebabkan kenaikan muka air laut akibat pasang surut air laut. Biasanya, air masuk rumah pada pagi hari dan genangannya bertahan hingga malam hari. Ternyata ini bukan daratan yang terkikis oleh air laut, melainkan ini memang laut ya Bu ya. Tadi Bu baru cerita dan rumah-rumah yang berdiri di sini termasuk rumah Bu Darmini itu sudah sekitar 20 tahun lebih.
Bukan abrasi, melainkan reklamasi yang disebut warga sebagai penyebab mereka kini hidup berdampingan dengan banjirop. Tak heran, mereka bertahan dengan membuat rumah yang berdiri di atas pondasi kulit kerang hijau. Meski setiap tahun, mereka tetap harus meninggikan kembali pondasi yang seringkali ambles di musim hujan, bertepatan dengan pasang laut. Rumah Bu Darmini sudah berkali-kali ditinggikan. Hal itu dilakukannya setahun sekali. Dalam satu kali pengurukan pondasi, ia membutuhkan setidaknya 100 karung limbah kulit kerang hijau. Ini tadinya ini kerang, ini juga kerang ini buat nguruk. Ntar di atasnya kasih puing, baru kasih semen. Sama di rumah saya tuh di jalan juga tuh kerang. Itu jalan itu, oh iya masih sama karung-karung ini ya? Karung biru. Dalamnya itu kerang? Kerang juga tuh, nah ini nih. Tuh kerang juga. Coba Bu, di sini kali ini ada? Sama, ini juga kerang tuh. Oh iya. Kalau urugan kerang. Apa Ibu nggak khawatir Bu kalau terus-terusan setiap air pasang itu pasti banjir? Ada khawatir sih ada, cuman ya gimana lagi, orang kehidupan saya udah di sini, udah itunya di sini, ya gimana lagi, nggak ada pikiran pindah kemana. RW 22 di Kelurahan Pluit Penjaringan ini dihuni oleh lebih dari 3.000 jiwa. Sebagian kecil warga di sini pernah mendapat bantuan dari pemerintah berupa rumah panggung. Ada sekitar 80 unit rumah panggung yang kini kondisinya sudah mulai berkarat. Bu Iyar, lansia berumur hampir 70 tahun ini, tinggal bersama 3 anak dan keluarganya di dalam rumah panggung. Ketika air rob pasang, setengah dari tangga-tangga ini mulai tergerus oleh air laut. Tapi ini kan walaupun sudah rumah panggung, bawahnya tetap dari kulit kerang kan? Masuk atuh. Dari ini tanahnya ini kulit kerang juga? Kulit kerang sama. Berasa amblas juga nggak? Amblas sama. Warga yang pernah mendapat bantuan rumah panggung bukan tidak bersyukur. Mereka tinggal penuh rasa khawatir dan kecemasan, apalagi ketika malam hari. Sini emang banyak produksi yang itunya limbah budidaya kerangnya gitu banyak. Jadi tiap hari tuh sampai kulit pasti menumpuk gitu. Jika dikeringkan, cangkang kerang hijau bisa dimanfaatkan menjadi produk bernilai guna. Sekitar 3 tahun lalu, Suryani, Mila, dan Wani, warga Kalibaru Cilincing, mengolah cangkring alias cangkang kering menjadi paving block. Sini emang banyak produksi yang itunya limbah budidaya kerangnya gitu banyak. Jadi tiap hari tuh sampai kulit pasti menumpuk gitu. Untuk membuatnya, butuh rangkaian proses yang cukup panjang dan rumit. Mulai dari penjemuran, penggilingan, hingga pencetakan. Sayang produksinya tidak dilakukan tiap hari. Penumpukan limbah cangkang kerang di Cilincing, Jakarta Utara sudah seharusnya jadi perhatian serius pemerintah. Karena berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan menyebabkan pendangkalan di kawasan pesisir.